Baik, izin Pak, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum keempat tentang structure enumeration. Jadi pada tugas satu ini kita baca sama-sama. Saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. Satu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah dihujani banyak tugas, mulai dari mengurus surat menyurat, proposal, LPG, hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir dengan solusi-solusi terbaiknya untuk membantu meringankan beban Butet. Nah, Ucok menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada programnya. Sebagai awal mula pengembangan nantinya, program akan menyimpan identitas mahasiswa, mulai dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Kemudian, program akan membalikan jumlah mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, untuk mencapai ide tersebut, Ucuk selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi program yang ia maksud. Perintah akan dimaksudkan dalam sebaris inputan dan diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya, hingga pengguna memerintahkan untuk berhenti. Nah, berikut adalah daftar perintah yang akan diproses. Baris perintah itu nanti awalnya kita buat register, digunakan untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang merepresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun, tahun masuk, dan jenis kelamin. Terus baris perintah itu akan kita gunakan simbol ini delimiter input yang digunakan untuk mengakhiri inputan. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan struktur dan enumeration. Setelah mendengar penjelasan dari si Ucok, dan Butet pun langsung setuju dan ingin sekali membantu Ucok. Namun ia masih sangat sibuk dengan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang struktur dan enumeration, Butet meminta kita untuk membantu dia, untuk membantu sang sahabat untuk menyelesaikan program ini. Nah, jadi solution desainnya nanti program ini akan terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna, program kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Jadi nanti jika kita memasukkan inputan ini, maka output yang diharapkan itu adalah jumlah dari berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan. Agar lebih jelasnya lagi, kita masuk ke codingannya. Baik, berikut adalah codingan PC pertama. Saya akan menjelaskan codingan ini satu persatu dan semoga teman-teman dapat menyimak. Baik, nah jadi sesuai soal yang tadi, program ini itu dibuat untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Cara kerja programnya ini adalah tadi disuruh kan pengguna akan masukkan perintah register untuk mendaftarkan mahasiswa, lalu memberikan inputan itu nama, NIM, tahun masuk, dan gendernya, jenis kelaminnya. Nah, terus program bakal terus-menerus berjalan sampai pengguna itu nanti mengetik simbol delimiter input sebagai tanda berhentinya. Lalu kita langsung masuk ke line pertama, kita selalu diawali dengan include stdio.h, string.h, statelib.h. Nah, pertama kita masukkan 3 library yang dibutuhkan ini tadi. Include stdio.h ini fungsinya untuk operasi input-output kayak scanf dan printf. Ini sudah sangat sering ya, dan kalau untuk membuat program sih itu pasti didahului dengan ini. Nah, selanjutnya itu include string.h ini buat mengolah stringnya, kayak strcmp buat bandingin string, dan strtalk buat memotong string berdasarkan pemisah tertentu. Nah, selanjutnya adalah include statelib.h. Ini buat apa? Jadi ini untuk konversi string ke angka menggunakan atoy. Nah, selanjutnya kita akan di sini mendefinisikan enum gendernya. Nah, sini ada enum gendernya itu tadi male dan female, laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bisa bikin tipe data enum yang namanya gender. Nah, di sini saya buat gender, mau buat jenis kelamin juga bisa sama aja. Jadi di isinya ini ada 2 nilai. Yang pertama itu male,
itu buat mahasiswa laki-laki dan female itu buat mahasiswa perempuan. Nah, kenapa di sini kita menggunakan enum? Kenapa? Karena lebih simple dan akan hemat memori juga. Jadi dibanding menyimpan string male atau female tiap kali. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan struct studentnya. Di sini ada karakter name, ini kita buat 20, karakter name 15, integer year, enum gender, gender mahasiswa. Jadi ini adalah struktur data buat menyimpan informasi mahasiswa. Ada 4 elemen tadi di dalamnya, yaitu nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Nah, kalau nama ini untuk mahasiswa. Nama mahasiswanya itu maksimal 20 karakter. Nah, kalau NIM itu maksimal 15 karakter. Kayak 11S24007 itu kan belum nyampe ke 15 gitu. Nah, selanjutnya ke yang buat yang gender, buat yang tahun ini dalam bentuk angka dia, makanya kita buat di sini integer year. Nah, selanjutnya gender mahasiswa ini buat apa? Buat menyimpan gender mahasiswanya nanti dalam bentuk enum gender. Nah, selanjutnya yang ini fungsi main. Nah, di sini kita masuk ke fungsi main dan kita deklarasikan variabelnya di sini. Nah, di sini ada integer main ini untuk apa? Ini adalah fungsi utama program ya. Jadi semua eksekusi bakal dimulai dari sini. Nah, selanjutnya di sini ada struct student mahasiswa. Di sini kita bikin variabel mahasiswa bertipe struct. Ini buat apa? Buat nyimpan data mahasiswa yang lagi diproses. Di sini ada char comment 15. Ya, variabel comment ini buat nyimpan perintah yang diketik pengguna, misalnya register atau delimiter input tadi yang tanda penghubung 3 itu. Nah, selanjutnya di sini ada unsigned integer count, M sama dengan 0, count F sama dengan 0. Jadi ini buat apa? Ini kita bikin dua variabel ya. Dan dua variabel yaitu count M dan count F. Yang awalnya itu kita set ke 0. Nah, kalau count M ini buat apa? Count M ini buat menghitung mahasiswa laki-laki. Dan kalau count F ini untuk menghitung mahasiswa perempuan, male, female gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke membaca perintah dari pengguna. Kita scan F. Nah, scan F person S comment. Jadi program mulai dengan minta input perintah dari pengguna. Jadi input ini disimpan dalam comment. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian loop untuk memproses si inputannya. Sini kita pakai while strcmp comment. Terus ini ada kita buat delimiter inputnya. Nah, dan sama dengan 0. Jadi selama perintah yang diketik itu bukan delimiter inputnya yang tanda hubung 3 kali itu, maka program itu bakal terus berjalan dan meminta data mahasiswa. Nah, kalau kita buat tanda delimiter inputnya itu, maka dia bakal berhenti. Tuh. Selanjutnya di sini ada char data 35. Jadi kita bikin variabel data buat nyimpen satu baris input mahasiswa dalam format tadi nih, nama, tahun masuk, dan gendernya. Selanjutnya if strcam comment register sama dengan ini, kalau perintah yang diketik itu register, maka program akan mulai mendaftarkan si mahasiswa. Jadi nanti kita input register terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada scanf person as data. Ini program ini akan membaca membaca input data mahasiswa dan menyimpannya di data di sini. Seterusnya ini ada if strcam cmp data, ini tadi strcam ini kan untuk membandingkan ya. Nah, jadi di sini kalau setelah register, di sini setelah register pengguna itu langsung mengetik tanda hubung 3 ini tadi, delimiter inputnya. Terus program langsung keluar dari loop nanti dan dia berhenti. Sebenarnya kita memisahkan data mahasiswa dengan strtalk. Di sini bagian ini kita pisahkan data mahasiswanya dengan strtalk. strtalk. Nah, di sini ada char dikali token sama dengan strtalk data. Terus ini ada pipeline, ini juga sebagai pembatas gitu ya.
Nah, jadi buat ini fungsinya buat apa? Buat misahin string. Nah, bagian pertama ini kan nama mahasiswa, mahasiswa name. Nah, disimpan di token, lalu ditaruh di mahasiswa name. Nah, selanjutnya token str talk null. Nah, terus ada pipeline di sini mahasiswa year, masih mahasiswa NIM di sini mahasiswa NIM. Oke, nah di sini bagian kedua ini buat apa? Ini buat NIM ya, NIM mahasiswa diambil dan disimpan di mahasiswa NIM. Selanjutnya itu ada di sini year, token asal talk null, mahasiswa year, atoi token. Nah, bagian ketiga itu tahun masuk mahasiswa tadi kan. Jadi itu diambil terus diubah ke angka menggunakan Atoy, lalu disimpan di mahasiswa year di sini. Nah, selanjutnya itu ada eh, token start null, terus ada pipeline atau batasnya. Nah, ini buat apa? Jadi bagian keempat atau gender mahasiswa diambil dan disimpan di token di sini. Nah, selanjutnya kita menentukan gender mahasiswanya. Di if strcmp token male sama dengan 0, mahasiswa gender di sini mahasiswa male count M. Di sini penjelasannya apa? Di terus else if strcmp token female, ini tadi male, jika tidak male ya female gitu. Nah, terus kalau gender male ini set mahasiswa gender mahasiswa male dan tambah count M1 sini. Nah, kalau yang gender female, set mahasiswa, gender, mahasiswa sama dengan female, dan ditambahkan count F-nya tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah mencetak hasilnya. Jadi mencetak hasil akhir itu menggunakan brand F, nah, persen D per N, count M, count F. Nah, jadi setelah semua data selesai, kita proses, program mencetak jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam format X, dalam format X, Y, di mana X itu adalah jumlah laki-laki dan Y itu adalah jumlah perempuan. Eh, X dan Y itu bisa dideklarasikan di sini juga, count M dan count F-nya, agar lebih mudah saja. Selanjutnya yang terakhir dan pasti harus kita lakukan itu adalah return null untuk mengakhiri programnya. Program ini selesai dan mengembalikan nilai nol, artinya program berjalan tanpa error. Nah, untuk membuktikannya kita akan coba run codingan ini sesuai dengan input yang diberikan pada soal. Ini aja. Terus kita masukkan register duluan. Terus enter, terus kita masukkan namanya, nama saya. Terus kita masukkan NIM, terus tahun masuknya. Nah, terus kita masukin gendernya, female. Selanjutnya nama yang kedua itu kita masukin lagi, masukin NIM-nya. Masuk. Marta itu kan female. Terus kita buat satu yang male-nya. Kita enter, kita masukin delimiter inputnya. Dan nah, maka output yang keluar itu 1 dan 2 ya sesuai dengan yang kita minta. Jadi male-nya itu 1 dan female-nya itu 2. Nah, kalau yang pada soal kita coba em, pada soal, nah di sini sesuai ya. Jadi di sini dimasukin dulu mau sampai berapapun namanya. Nah, terus dia keluar di sini kalau si male-nya itu ada 1 dibanding 3 gitu.
female-nya itu ada 3. Nah, coba kita buat eh, laki-laki semua atau perempuan semua. Kita buat laki-laki perempuan semua. Mungkin kita buat terminal yang baru ya. Oh iya, tadi saya lupa masukin register, makanya dia stop gitu. Kita buat yang female semua. Iya. Kita buat delimiter inputnya, kita pakai 3 nama aja. Nah, jadi di sini outputnya itu 0 buat yang male dan female-nya itu ada 3. Coba kita buat yang sama sekali nggak ada. Itu inputnya kita masukkan pakai delimiter, coba ya. Nah, maka hasilnya itu 0/0 karena kita nggak masukin ini nama nih, tahun sama gendernya. Nah, karena programnya berhasil, berarti karena run-nya berhasil, berarti kode ini juga berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke TC yang kedua. Pada tugas yang kedua ini sebenarnya eh, identik dengan tugas yang pertama, tapi mungkin perbedaannya itu pada itu tanpa perubahan, gimana, dia lebih identik gitu tanpa ada perubahan dalam struktur data, logika input atau cara mencetak hasilnya gitu. Jadi dia hampir mirip gitu. Mungkin pada inputnya di situ ada perbedaan. Oke, kita perhatikan soalnya di sini. Nah, itu kayak sambung-nyambung gitu dari soal pertama. Jadi, setelah Ucok berhasil menyelesaikan program pertama, Butet cukup senang dengan hasilnya. Namun, Butet curhat kepada Ucok bahwa selain jumlah mahasiswa, ia juga memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Nah, jadi di TC2 ini kita diminta untuk menambahkan nama mahasiswa dan mahasiswinya pada outputnya nanti. Karena di TC1 itu cuman jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya. Tapi di TC2 ini kita disuruh membuat harus ada namanya juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya soalnya atau yang diminta. Jadi kita coba aja langsung masuk ke kodenya. Kita masuk ke kode yang kedua. Ini saya hapus dulu. Oke, saya akan jelaskan kodenya per line-nya. Nah, jadi sesuai dengan soal yang tadi, program ini kita awali dengan import pusaka yang dibutuhkan. Itu sama lagi, include stdio.h. Ini digunakan agar kita bisa memakai fungsi standar input-output seperti printf dan scanf. Nah, sedangkan si string ini seperti strcmp untuk membandingkan string dan strcopy untuk menyalin string. Selanjutnya define.
Di sini kita mendefinisikan dua konstanta makro dengan define max entire diatur ke 1000 di sini mahasiswa dalam program. Nah, kalau max inputnya ini diatur ke 3, yang artinya dalam satu kali proses input itu maksimal 3 mahasiswa yang bisa dimasukkan sebelum program meminta input lagi. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan enum di sini, mendeklarasikan enum gender kategori yang memiliki dua nilai, yaitu tipe male dan tipe female. Male itu untuk laki-laki dan female untuk perempuan. Jadi di sini menggunakan enum itu lebih efisien ya dibandingkan menyimpan string male atau female karena hanya menyimpan nilai numerik. Sama seperti yang tadi, misalnya 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, sehingga bisa menghemat memori gitu. Kita juga membuat struct di sini, student record-nya untuk menyimpan data mahasiswa. Struct ini memiliki 4 atribut, yaitu full name, untuk menyimpan nama mahasiswa itu maksimal 50 karakter. Terus char unique ID itu untuk menyimpan NIM-nya itu atau NIM-nya itu maksimal 15 karakter. Dan integer enrollment year ini untuk menyimpan tahun masuk sebagai bilang bulat. Terus gender kategori record ini sebenarnya sama sih seperti yang kode pertama, cuman sini saya mengubah sedikit variabelnya agar tidak terlalu sama dengan kode yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi input student di sini, yang mana input student ini bertugas buat membaca data mahasiswa dari pengguna. Jadi fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu records sebagai array-nya, penyimpanan mahasiswanya, terus count male dan count female untuk menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan, serta total entries-nya sebagai jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar. Nah, jadi di dalam fungsi ini, kita mendeklarasikan char buffer max, kita mendeklarasikan char buffer max input 100, yaitu array-nya itu untuk menyimpan input hingga 3 mahasiswa sekaligus, dengan panjang maksimalnya itu 100 karakter. Per line-nya. Lalu kita menggunakan perulangan for I sama dengan 0, I max input, I plus plus untuk membaca input baris demi baris dengan fgets. Kita gunakan fgets di sini biar lebih menghindari yang tidak baik lah gitu. Jadi jika fgets mengembalikan 0 berarti inputnya habis dan kita keluar dari loop. Nah, setelah membaca setiap baris, kita menghapus karakter persen n-nya, kita menghapus karakter persen n-nya dengan buffer I. Nah, strcspn buffer I per n, nah sama dengan 0 agar string tidak memiliki karakter new line di akhirnya nanti. Jika pengguna mengetik nanti kita ketik tanda delimiter input ini, maka loopnya itu berhenti, yang berarti kita tidak menerima input lagi. Nah, setelah kita semua membaca input, kita masuk ke proses parsing ya yang dilakukan dalam perulangan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil I, ini inilah semua. Di dalamnya kita mendeklarasikan variabel char name itu 50, terus ID-nya 15, gender str itu 10 untuk menyimpan nilai sementara dari input. Serta integer ini itu tahun masuk, yaitu parsing dilakukan dengan scanf. Nah, scanf buffer yang ini, scanf buffer di sini apa sih maksud dari ini semua itu? Maksudnya ini adalah memastikan bahwa dia itu maksimal 49% gitu loh. Terus ini persen ini untuk integer. Pokoknya cara bacanya seperti itu. Jadi informasi itu untuk memastikan bahwa kita membaca nama sebelum karakter pipeline ini, lalu membaca NIM, tahun masuk, dan gender dengan format yang benar. Jika parsing berhasil, sama dengan 4 ini, berarti semua elemen terbaca dengan benar. Kita lanjutkan memprosesnya. Nah, sebelum menyimpan ke dalam array mahasiswa tadi, kita ngecek dulu apakah masih ada tempat dengan if total interest ini max interest. Jika ya, kita membuat struct student record new entry
untuk menyimpan data mahasiswa yang baru dimasukkan, terus strcpy new entry full naming ini dan strcpy new unique ID digunakan untuk menyalin string nama dan NIM ke struct ini udah dijelaskan di atas tadi ya. Dan new entry enrollment year untuk menyimpan tahun masuk. Nah, untuk menentukan gender kita bandingkan. Nah, di sini ada CMP. Kita bandingkan gender STR dengan male dan female. Jika male, maka new entry gender tipe male. Nah, dan count male bertambah, dia bertambah. Jika female, maka new entry gender tipe female terus em, dan count female-nya itu bertambah, count female-nya bertambah. Nah, jika bukan male, jika else di sini ada jika bukan male atau female. Nah, jika bukan male atau female dan program ini akan mencetak invalid ya, invalid gender inputnya. Jadi kita disuruh buat dinepis use male or female gitu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa kita harus menyimpan data. Nah, setelah datanya kita validasi, kita menambahkan mahasiswa ke records ini. em, em, Selanjutnya, setelah semua input ini diproses, program ini akan memanggil fungsi print summary ini untuk mencetak hasilnya. Eh, Kode di sini agak lumayan rumit ya daripada sebelumnya gitu, tapi dia agak identik gitu deh. Terus diproses untuk mencetak hasilnya. Terus fungsi ini menerima jumlah laki-laki, perempuan, serta daftar mahasiswa yang telah tersimpan. Pertama kita mencetak dulu, kita mencetak jumlah mahasiswa dalam format printf persen D, ya, terus count male, count female. Nah, kemudian kita mencetak nama mahasiswa ya, nama mahasiswa laki-laki dengan for integer I sama 0, I total entries. Nah, jika mahasiswa adalah tipe male, maka namanya akan dicetak. Nah, variabel first ini digunakan agar tanda pipeline ini hanya muncul di antara nama, bukan di awal atau akhir. Nah, jadi logika yang sama itu digunakan untuk mencetak mahasiswa perempuan. Nah, fungsi main, ini kita masuk ke fungsi main, menjalankan keseluruhan programnya. Di student record, student list, max entries mendeklarasikan array mahasiswa dan count male, count female, serta total entries di set dengan nilai awalnya itu adalah 0. Lalu programnya membaca perintah dari pengguna dengan fgets. Fgets action, size of action, stdin, dan menghapus si persen %n ini dari stringnya. Nah, jika penggunanya mengetik register, fungsi input student akan dipanggil untuk menerima data. Jika dia membuat denominator input tadi dimasukkan, maka print summary eh, dipanggil untuk mencetak hasilnya. Lalu programnya akan berhenti. Jika input tidak dikenali sama sekali, tidak dikenali, maka program ini akan mencetak unknown comment. Jadi please use register or. Jadi kita harus gunakan register dulu di awal, terus nanti atau delimiter inputnya. Nah, terakhir kita seperti biasa return 0 untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses. Jadi kode pertama sama yang kedua itu identik ya. Selanjutnya untuk memastikan bahwa kode ini berhasil, kita coba run. Hmm, Kita masukkan register dulu, terus masukin nama, NIM, tahun masuk, terus gendernya.
Kita masukin lagi. Eh, kita buat yang email itu. Jadi di sini eh, bukan hanya jumlah gendernya aja yang keluar, tapi namanya juga keluar ya di sini. Jadi sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Jadi nanti kita buat juga tanda ini, dia akan menghasilkan nol sama nol. Jadi karena runnya berhasil, tapi ini menunjukkan bahwa kodenya berhasil. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan kode dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.